Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Nah, terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Nah, indeks IHSG pada hari ini ditutup di level harga 4.513 ya. Nah, di mana indeks IHSG ditutup naik 0,38% ya. Jadi pergerakan indeks IHSG masih bergerak sideways ya. Dan tampaknya IHSG membentuk support yang baru ya, dimana sebelumnya ada 4.545 ya. Namun pada pergerakan 2 minggu ini terbentuk support baru di 4.480 ya, dimana pada hari ini dites lagi ya support tersebut, dan hari Senin ini juga rebound ya, berarti angka 4480 ini sudah 2 kali diuji ya, dan IHSG mampu rebound ya. Nah, kita akan menunggu apakah IHSG dapat rebound untuk membentuk higher high ya, dimana sebelumnya rebound pertama ya itu tidak berhasil membentuk higher high ya, dimana high sebelumnya di 4.659. Nah, pada percobaan pertama high-nya hanya mencapai 4.629. Nah, kita harapkan besok ya IHSG mampu rebound ya. Nah, apabila reboundnya tidak bisa membuat higher high kembali, akan cukup berbahaya karena IHSG terus membentuk lower high ya. Itu yang harus diwaspadai ya. Dan pergerakan candle pada hari ini cukup sempit juga ya pergerakannya ya. Jadi IHSG masih bergerak berkonsolidasi dalam tren yang sideways ya. Dan kita masih menunggu ya pergerakan dari IHSG ya. Jadi akan ke manakah IHSG ya? Yang hari ini masih istilahnya no trend, jadi tidak membuat higher high dan juga tidak membuat lower low ya. Kan masih dalam penantian ya. Penantian arah akan kemanakah IHSG ya. Jadi penjelasan itu dimana benefit dari IHSG sudah mungkin ya, jadinya setelah mimpi biasanya akan ada gerakan yang signifikan baik cara ini kemudian dari kita dari sebelum kita melangkah ke dalam segmen berikutnya ya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya, dimana nanti rekan-rekan trader akan tergabung ke dalam grup Telegram khusus ya. Nanti di dalamnya nanti rekan-rekan trader akan mendapatkan rekomendasi saham ya, baik sebelum market buka atau setelah market buka ya.
Dan bila ada saham yang potensial akan diinfokan di grup atau juga di channel Telegram ya. Nah, di dalam grup tersebut nanti rekan-rekan akan bisa berdiskusi mengenai saham ya. Dan juga berkonsultasikan saham yang baik yang diincar ya, atau saham-saham yang sudah dimiliki ya. Dan nanti bisa merequest chart saham yang sudah dilengkapi dengan analisa teknikal ya. Nanti akan saya reply ya dengan update dari chart yang diminta ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh rekomendasi yang pernah diberikan ya. Bila rekan-rekan tertarik bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama ya. Nah, pembahasan saham pertama kita akan membahas dari sektor konsumer ya, dengan subsektor rokok ya. Jadi kita akan melihat HMSP ya. Nah, kemarin sudah ada di video sebelumnya ya, di mana pergerakan dari HMSP ini masih berkonsolidasi ya dalam pola descending triangle dengan support di 1565 ya. Dan kemarin close sudah di bawah 1565 ya. Nah, hari ini HMSP masih belum berhasil kembali ke atas support 1565 dan juga masih belum berhasil kembali ya ke atas dari moving average 20-nya ya. Nah, ini cukup berbahaya ya. Namun ada suatu sentimen yang cukup positif ya dari dengan HMSP ya, bahwa HMSP ini akan mengadakan RUPS atau rapat umum pemegang saham ya, di mana di dalamnya akan dibicarakan masalah dividen ya. Nah, ini biasanya saham-saham yang akan membagikan dividen biasanya akan ditarik untuk naik ya, bisa naik ya. Nah, kita harapkan sentimen dividen ini bisa membuat HMSP bisa kembali ke atas support dan ke atas dari moving average 20-nya ya. Nah, namun bila dan juga nanti didukung oleh kondisi global yang masih kondusif ya, di mana Dow Future untuk malam ini masih positif ya, berhasil masih mempertahankan positif. Nah, kita harapkan HMSP dapat merespon ya kenaikan dari kondisi global ini ya. Nah, bila kita lihat untuk volumenya sendiri ya, untuk HMSP ini selama masa konsolidasi terlihat HMSP volume mengecil ya. Dan juga bila kita lihat dari indikator MACD-nya, terlihat HMSP sudah dead cross ya, namun masih kekuatan tekanan jualnya terlihat masih kecil ya. Nah, kita harapkan ya HMSP bisa slip ya nanti ini MACD-nya ya. Berarti slip itu maksudnya bisa kembali naik ke atas ya. Nah, untuk support berikutnya dari MACD ya, apabila penurunan ini ternyata masih berlanjut terus ya. Ini support berikutnya ada di 1345 ya. Nah, sedangkan untuk resistennya ya, ini ada resisten dari downtrendnya ya, dan juga ada di 1820 ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas yaitu Kalbe Pharma atau KLBF ya. Oke,
Nah, Kalbe Pharma hari ini pergerakannya bagus ya, di mana hari ini Kalbe berhasil breakout dari resisten 1300 ya, dan ditutup di closing di 1330 ya, dengan candle yang full body ya. Ini sangat bagus ya. Nah, namun volume ketika breakout terlihat masih rata-rata saja ya, tidak sangat besar ya. Nah, apabila Kalbe dapat bertahan di atas resisten ditembus, yaitu 1300, ini Kalbe akan berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke resisten berikutnya ya, yang ada di 1485 ya. Nah, untuk volume sendiri ya, terlihat volumenya rata-rata ya, tidak ada volume yang sebesar ketika awal rebound ya. Namun dari indikator MACD ya dapat kita lihat tidak masih tekanan jual yang terjadi di Kalbe ini bisa dibilang minim ya. Dan di 4 hari terakhir ya, nah ini terlihat adanya akumulasi beli yang cukup kuat ya di Kalbe ya. Bisa kita lihat ya. Nah, apalagi hari ini ya, dengan kenaikannya hari ini Kalbe kita lihat terjadi akumulasi beli kembali ya. Nah, jadi untuk Kalbe ya, di Kalbe ini sudah bisa dibilang confirm dia membentuk suatu pola yang uptrend ya, dengan pembentukan higher high dan pembentukan dari higher low ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Adaro Energi atau ADRO ya. Nah, ini kemarin sudah dibahas ya. Di mana Adaro ini sudah menembus ya, pergerakan sudah breakdown dari support 925 ya. Nah, kemarin Jumat pergerakannya cukup ekstrim ya. Sempat naik sampai siang hari ya, sempat naik sampai 8% ya. Namun di sesi akhir-akhir sesi kedua terjadi pergerakan yang ekstrim ya, di mana Adaro bergerak langsung turun ya. Terlihat ada big money atau institusi yang mengguyur Adaro ya. Dari harga 940 ya di pertengahan sesi ya, siang hari. Nah, langsung dibawa turun ya sampai di bawah 900 ya, bahkan sempat menyentuh 870 dan akhirnya ditutup hari Jumat sore di 875 ya. Dan pergerakan hari itu sebenarnya asing melakukan net buy ya untuk di saham Adaro ya, cukup besar sebesar sekitar 6 sampai 7 M ya, 7 miliar ya. Namun candle-nya kurang oke dan closing-nya pun kurang bagus ya, karena dia closing-nya ditutup di bawah dari support-nya ya yang ditembus ya. Namun sisi positifnya yaitu volume dari Adaro ini cukup besar ya. Nah, sayangnya penutupannya kurang bagus ya. Nah, pada hari ini Adaro langsung give up ya, karena memang kejadian di sore hari biasanya kalau ada guyuran yang sekejap itu langsung turun, biasanya dia akan give up ya. Nah, ini terjadi hari Senin tadi ya. Give up dengan open di 900 ya. Pergerakannya semakin siang semakin bagus dan terus naik, menembus breakout dari 9225 ya. Nah, tertinggi tercatat sampai 945 ya. Namun lagi-lagi mulai pertengahan sesi kedua sampai dengan closing terlihat mulai ada tekanan jual ya. Tiap sore berarti di Adaro ini ada big money yang keluar dan menggagalkan kenaikan dari Adaro ya. Dan hari ini pun Adaro juga gagal ditutup di atas 925, di mana hari ini pun ditutup di level 900 ya, dan gagal kembali ya closingannya ya. Namun volume sangat bagus ya, tinggi ya, volumenya besar ya, hampir 3 kali rata-rata ya. Nah, untuk dari indikator MACD-nya, nah hari ini walaupun candle-nya 2 hari ini pergerakan harganya di akhir sesi kedua kurang bagus, namun dari indikator MACD-nya sudah mulai
terlihat mulai adanya akumulasi beli ya, didukung dengan volume yang 2 hari ini sangat besar ya. Nah, namun disayangkan ya, closingannya kurang bagus. Nah, kita harapkan besok Adaro besok bisa naik kembali ya, untuk mencoba ditutup di atas 925 ya. Nah, apabila bisa ditutup di atas 925, maka ada chance dari Adaro untuk naik kembali ya, untuk menguji dari downtrend channelnya ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Medco ya. Nah, Medco hari ini ditutup di 412 ya. Jadi masih pergerakannya ditutup netral ya. Di mana Medco ini memiliki resisten di 428 ya. Dan kemarin di hari Jumat harga gagal menembus dan malah berbalik arah ya. Nah, untuk hari ini ya, harga minyak terlihat kurang bagus ya. Untuk sekarang jam 7 malam lewat 50 ya. Ini crude oil WTI WTI ya. Ini minus 20% ya. Di 12,9 dolar. Ini kurang bagus ya untuk persentimen gerakan Medco ya. Nah, ini untuk besok apabila pergerakan Medco mengikuti harga crude oil ya dari WTI, perhatikan apabila Medco berada ya under dari angka psikologis 400 ya, karena bila dia besok pergerakannya melemah ya di bawah 400, ada kemungkinan Medco akan terus melemah ya menuju ke supportnya di 366 ya. Nah, untuk saat ini masih belum terlihat adanya tekanan jual yang sangat besar yang bisa menekan harga Medco untuk jatuh lebih dalam ya. Namun besok harus diwaspadai ya. Karena memang pergerakan Inco ini sudah masuk dalam downtrend ya, karena mulai terbentuk lower high, dan lower high ya, dan juga terbentuk lower low, dan ini juga lower low. Nah, ini hati-hati bila nanti apabila benar Medco jatuh kembali atau melemah kembali di bawah dari menuju ke 366, berarti Medco akan masuk ke dalam suatu downtrend ya. Oke, saham berikutnya kita akan coba melihat saham Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ya, singkatnya Telkom. Nah, di mana Telkom ini pergerakannya hampir sama dengan IHSG ya, di mana trennya sekarang yang terjadi di Telkom ya, ini adalah trennya sideways ya, dengan support di 3040 dan resisten di 3270 ya. Nah, apabila kita tarik garis ya, ini terlihat pergerakan dari Telkom ada chance dia membentuk pola symmetrical triangle karena memang pergerakannya dimulai dari pergerakan sangat lebar ya. Dan kemudian pergerakannya terus menyempit ya dengan membentuk range 3040 sampai 3270. Nah, hari ini terlihat Telkom mencoba bergerak naik kembali ya, mencoba menembus dari moving average 20-nya ya. Nah, besok apabila kondisi global cukup bagus, ada chance dari Telkom untuk menguji dari resistennya ya di 3270 dan keluar dari downtrend channel ini ya. Nah, menuju ke target resisten berikutnya di 3490. Nah, untuk volume sendiri karena ini masuk dalam fase konsolidasi, memang biasanya volumenya lebih kecil ya, lebih turun ya. Dia terlihat turun namun tidak masih rata-rata ya untuk Telkom ya. Nah, dari indikator MACD-nya jadi masih berada di area positif ya. Dan belum terlihat adanya
tekanan jual yang besar dan terus menerus, jadi trennya masih ya sideways, atau ketika turun dia nggak boleh turun, dan juga naik pun juga nggak bisa ya. Oke, saham berikutnya kita akan coba melihat saham INKP ya. Nah, Indah Kiat Pulp and Paper, trennya juga mengikuti IHSG ya, kita lihat ya. Jadi trennya masih bisa dibilang pergerakannya sideways ya, dengan range 4.900 sampai dengan resisten 5.475 ya. Nah, ini di masa konsolidasinya juga sama ya. Lihat volumenya juga turun ya. Namun tidak sampai di bawah rata-rata ya. Jadi masih rata-rata saja. Dan bila kita lihat indikator MACD-nya, terlihat sudah mulai ada tekanan jual, namun terlihat masih belum terlalu besar dan terus-menerus sehingga merusak dari tren yang terjadi di INKP ya. Nah, besok melihat dari pergerakan hari ini, terlihat candle-nya cukup lumayan strong ya hari ini ya. Nah, apabila besok kondisi global bagus, ada potensi dari INKP untuk bisa menguji dari resistennya ya di 5.475 ya. Dan apabila berhasil menembus resisten tersebut, INKP akan coba terlanjut menguat menuju ke resisten berikutnya di 5.975 ya. Ini adalah pembahasan terakhir ya untuk INKP ya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli dan jual.